Previously on Kepo Buku. Novel Nyai Gowok ini sebuah catatan historik kalau dulu di kebudayaan Jawa tuh ada kayak sex education-nya tuh kayak gini. Yang triknya itu ketika libur sekolah. Oke. Kita libur sekolah sekarang itu camping gitu. Anak dulu libur sekolahnya mau belajar tentang seksualitas. Gue menduga ada plot twist bahwa akhirnya si Bagus Sasongko ini justru jatuh cinta sama Nyai Lindri gitu. Om, jangan itu spoiler. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Jangan dong. Ya itu kan cuma dugaan gue. Nggak mau. Please Bayori, please jangan kasih tahu. And now the Kipas continues. Hey there, Assalamualaikum, apa kabar kalian semua orang-orang yang baik hati dan tidak sombong? Kita ketemu lagi di Kepo Buku, sebuah podcast yang selalu kepo sama buku bacaan orang lain. Karena ngepoin buku lebih asik daripada ngepoin kapan kok Ahok kawin sama Mbak Puput. Alah, yang mau kawin siapa, yang kepo siapa. Episode ini masih kelanjutan dari episode sebelumnya yang bahas buku kipas-kipas. Itu istilah yang kita pakai waktu diskusi di episode sebelumnya, yaitu buku atau tepatnya novel yang mengandung unsur-unsur seks di dalam ceritanya. Ini kenapa bisik-bisik sih? Tapi oke, sebelum lanjut, di episode lalu Yori, tamu kita, udah sharing sebuah novel berjudul Nyai Gowok, novel Kama Sutra Jawa, karya Budi Sarjono. Nah, ini bagian keduanya, di mana kita masih nyentuh dikit soal novel Nyai Gowok, terus kita bahas lebih lanjut soal fenomena novel-novel yang bertemakan seks, dilihat dari sudut pandang Yori yang seorang psikolog dan juga seorang seksolog. Oh ya, ada yang kirim DM di Instagram dan bilang, "Bang, saru bang, bahas buku lain lah bang, saru banget sih bang." Minta maaf. Jadi ya emang perlu lagi kita bikin disclaimer bahwa yang merasa tidak nyaman dengan ngobrolin soal seks secara terbuka begini atau menganggapnya sebagai sebuah hal yang tabu, ya sebaiknya jangan didengarkan. Tapi ya itu tadi, kalau memang ada yang menganggapnya sebagai tabu atau gak nyaman, dengerin episode Kepo Buku yang lain. Kita punya hampir 20 episode yang bagus-bagus yang bisa kalian dengerin. Promo. Oh ya, terus perlu kita disclaimerkan. Kalau kalian biasa dengerin podcast ini bareng anak-anak, kita sarankan sebaiknya didampingi atau jangan dulu. Karena di sini kita bahkan lebih banyak menggunakan istilah-istilah yang buat orang lain bisa dianggap vulgar dan tidak cocok buat anak gitu. So, there you go. Disclaimer dari kita. Nah, yuk kita lanjut lagi. Masih bareng gua, Rane Hafid di Bangkok, Opat di Jakarta, dan Steven Sitongan di Ambon. Sementara Toto waktu itu absen rekaman. Rugi lu, Tok. Dan pastinya masih bareng tamu kita, Mbak Yori, atau lengkapnya Yoke Indira Diana Mayorita, Master of Psychology. Hai, harus lengkap gelarnya cuy. Supaya nggak dibilang nih ngomongnya soal seks melulu gitu loh. Tapi ini ngomong orang yang punya otoritas, punya pengetahuan di bidang itu. Halah. Ya wes, tunggu. Episode kemarin kan putus tuh ya. Sampai di mana ya putusnya? Tunggu, gue ingat dulu. Jadi Kama Sutra itu sebenarnya itu ajaran dari India sih tentang seluk-beluk aktivitas seksual kayak gitu. Jadi nggak cuma bagaimana ibaratnya bisa klimaks bareng kayak gitu, tapi itu juga berkaitan dengan spiritualitas juga. Dan itu juga dijabarkan di Nyai Gowok itu sampai sedetil itu. Halo? Bayorinya hilang. Nah iya bener, sampai di situ. Nah sekarang kita lanjut. Jadi Yori tadi menjelaskan tentang Kama Sutra yang terus di Nyai Gowok itu sendiri apakah lebih atau sama detailnya seperti itu? Maaf ya,
kepala saya yang laki-laki ini langsung mikir, oh di novel Nyai Gowok ntar ada diajarin nih posisi begini, posisi begitu, kuda nungging, apalah segala macam gitu. Emang ada posisi kuda nungging? Nggak ada. Lanjut. Oh, nggak ada. Ya sebenarnya diajarin teknik-tekniknya sih memang beberapa sih, nggak semuanya. Tapi intinya sih memang itu hanya pelengkap. Tapi yang lebih penting sih di Nyai Gowok ini mengisyaratkan tentang filosofisnya. Menjadi lelaki sejati itu kayak gimana. Jadi yang di kepalanya udah mikir yang jorok-jorok, yang filosofisnya lebih banyak dikuasain dong. Iya, soalnya memang di situ memang tersirat memang ada adegan seksualnya ya, tapi itu dikaburkan dengan suara kereta api. Jadi beneran. Maksudnya gimana? Iya, jadi kan memang si settingnya ini memang ada ke Jogja juga, dan di Jogja itu tinggalnya kayak di daerah Sarkem gitu loh. Jadi deket stasiun kereta api. Nah, di situ kan ada losmen kayak gitu-gitu. Jadi ketika si Nyai Gowok itu mengajarkan prakteknya gimana, nggak secara eksplisit kayak di Annie Ero atau Nick Carter kayak gitu, itu kan terlalu vulgar. Ini hanya ditutupi cuma jus gojes kayak gitu doang. Moya. Jadi pikirannya pembaca tuh tidak dibawa ke pikiran cabul gitu, enggak. Iya, Jadi betul. hanya berpikir ya udah hubungan seksual udah titik kayak gitu, tapi nggak sampai dibawa kayak gimana gitu, Nggak seperti 50 Shades of Grey gitu ya, yang detail banget ya. Nggak terlalu detail kayak gitu. Oke. Kalau Mbak Yori lihat sendiri dari sisi psikologis, seksologis gitu, apakah ini novel ini bisa direkomendasikan ke pasien ataupun klien-kliennya gitu, Mbak? Kalau untuk kepikiran untuk ke klien sih belum ya, karena memang mungkin ini kritikan sih buat novel ini ya, nggak apa-apa ya, karena dalam aku berekspektasi bahwa si Nyai Gowok ini punya wibawa kayak gitu, tapi kadang diceritakan si penulis ini ada hehehehe kayak gitu loh. Jadi kan hehehehe. Iya, jadi kalau habis ngomongin Mas Bagus harus gini-gini loh ya, hehehe kayak gitu. Jadi kan mungkin hehehenya Pak Budi Sarjono dengan usia beliau demikian dengan aku yang lebih muda itu kan hehehenya kan beda mungkin kayak gitu. Jadi nggak nangkep gitu kesan berwibawa, sangar kayak gitu-gitu tuh belum nangkep kayak gitu. Kritikku sih soal ini aja sih sebenarnya. Tapi sebagai sebuah novel tentang sex education, menurut Yori layak nggak ini? Menurutku layak sih, tapi tentu aja bukan seusia Bagus Sasongko ya. Tapi lebih ke ya 21 plus kayak gitu-gitu. Karena ya itu filosofi tentang apa sih seksualitas itu tuh memang bagus di sini dan ngena kayak gitu loh. Tapi kalau anak SMP baca ini kayaknya belum nyampe di logikanya. Tapi aku nggak tahu sih belum. Tapi karena waktu aku SMP itu kan bacanya tinlit ya itu yang cewek. Sedangkan yang cowok itu aku nggak tahu sih lebih ke thriller atau gimana, atau bahkan minat bacanya nggak ke arah situ kayak gitu. Ada lagi nggak Steven sebelum kita ganti topik? Ada, cuman mungkin di luar kaitan buku, Bang. Tarik, Mang. Yang pertama nih mengenai profesi Mbak Yori. Aku mau nanya ada dua. Yang pertama soal zaman now nih. Apakah zaman sekarang tuh kepuasan seksualnya tuh lebih tinggi atau lebih rendah daripada zaman bahola menurut pengamatannya Mbak Yori? Soalnya kan sekarang nih karakter generasi sekarang lebih adaptif, lebih terbuka. Apakah ada perbedaan antara generasi old dengan zaman now? Aku menangkap getaran di suaranya Steven. Monggo Mbak Yori. Kalau menurut aku ini pendapat pribadi ya, lebih
Karena zaman dulu sama zaman sekarang benar kayak Steven bilang, kalau zaman sekarang itu kan lebih ceplas-ceplos ya daripada zaman dulu. Kalau zaman dulu istri merasa nggak puas mungkin akan kesulitan karena untuk membicarakan soal seksual terhadap pasangan sendiri pun itu masih dianggap tabu kayak gitu. Jadi istri pengennya apa nggak ngerti. Yang tahu kan hanya suami harus kebutuhannya ini terfasilitasi kayak gitu. Tapi yang sekarang memang akan lebih ceplos-ceplos karena aku juga banyak klien yang mengatakan bahwa istri kurang terpuaskan kayak gitu, bingung kayak gitu, harus gimana kayak gitu. Karena hubungan seksual itu hanya soal orgasme doang kayak gitu. Nah, secara fisiologis memang sebenarnya orgasme laki-laki sama perempuan itu kan rentang waktunya beda. Jadi orgasmenya laki-laki itu lebih cepat daripada perempuan. Nah, kadang yang identiknya tolak ukur kepuasannya itu hanya sampai orgasme, itu akan menjadi persoalan dan tentu aja berhubungan dengan kepuasan. Tapi bagi mereka-mereka yang sudah tahu bagaimana sih ibaratnya kayak filosofinya ini, sebenarnya hubungan seksual itu bukan cuma orgasmenya loh, tapi bagaimana saling laki-laki dan perempuan itu atau suami dan istri itu saling menikmati proses menuju atau perjalanannya kayak gitu. Jadi kalau dibilang zaman dulu sama zaman sekarang lebih kepuasan seksualnya gimana, itu menurutku kembali lagi ya, karena untuk case seksual itu menurutku tuh personal, jadi tidak bisa digeneralisir kayak gitu. Pertanyaan kedua. Ini pertanyaan pertama aja jawabannya aku masih lama gitu loh. Sabar Opat, sabar. Ada waktunya nanti. Ayo silakan Steven. Iya, jadi yang kedua nih ada yang bilang nih gini Mbak, kalau orang sebelum married tuh pengen cepat-cepat have sex, tapi kemudian setelah mereka nikah, setelah melewati fase honeymoon, yang ada malah hubungan yang desire yang hot banget di awal-awal tuh kayak seakan padam, bahkan udah hilang, udah paling jadwal bercintanya udah berkurang gitu. Padahal kita tahu kalau keintiman seks itu kan bagai api yang membangun sebuah hubungan jangka panjang gitu kan, relationship-nya. Iya, benar. Jadi yang ingin saya tanyakan untuk pendengar Kepo Buku, ada nggak sih Mbak resep atau kiat-kiat buat pasangannya tuh tetap membara gitu, tanda kutip. Gimana? Hey, sebelum Yori jawab, gue cuma mau bilang begini. Steven yang paling muda di antara kita itu justru punya kesadaran untuk bertanya hal seperti ini. Nggak apa-apa, di Kepo Buku juga boleh. Mbak Yori gimana Mbak Yori? Ya ampun, ini aku disindir apa gimana? Iya, seks itu memang salah satu bagian terpenting ya dalam sebuah perkawinan. Tapi kadang ada hal-hal yang membuat seksual itu menjadi sesuatu yang sangat dihindari. Misalnya ketika ada permasalahan yang tidak langsung diselesaikan. Jadi memang benar kan namanya di awal pernikahan itu kan pasti menggebu kan ibaratnya. Semua gaya dilakukan kayak gitu. Ibaratnya eksplorasi kayak gitu. Tapi misalnya ibaratnya pernikahan di awal itu kan ya sayang-sayangnya, cinta-cintanya, tapi kadang ya itu ketika ada konflik kan pasti kan namanya biasanya tinggal sendiri-sendiri terus jadi satu, itu kan pasti kan ada hal-hal yang ketika pacaran itu kan nggak muncul tuh. Nah kadang kan istri atau suami loh kok kayak gini, kayak gitu, kok aku baru tahu muncul sifat aslinya kayak gini. Nah ketika itu tidak segera terselesaikan, maka itu impact juga ke hubungan di kasur kayak gitu. Jadi memang sebenarnya komunikasi sih yang lebih penting kayak gitu untuk ibaratnya memaintain kayak gitu. Steven, nyantai aja, nanti ada rekamannya kok, lo nggak perlu nyatet. Yep. Enggak kok. Asik Steven nanyanya. Ini penting banget. Ya sedikit menyimpang sih dari topik soal buku, tapi ini penting. Nah, kalau lu juga punya minat yang sama dengan Steven atau dengan yang lain ya, soal topik-topik yang bertemakan sex education dan juga
topik-topik psikologi secara luas, dengerin deh podcastnya Mbak Yori. Lu cari aja di Spotify atau aplikasi lainnya dengan kata kunci Celoteh Yori, atau langsung aja ke celotehyori.com. Menariknya podcast Yori ini juga ada versi podcastnya, ada audionya, dan juga ada versi YouTube-nya. Yang penasaran mau lihat Mbak Yori kayak apa sih tampangnya? Oke, terus sebelum menyimpang jauh, gua tarik lagi ke bahasan kita, apalagi kalau bukan soal buku. Dan ada nggak di antara lo yang pernah baca 50 Shades of Grey? Nah, selanjutnya ini kita antara lain bakal nyentuh soal kisah si Kakang Mas Grey itu. Mari kita dengerin. Monggo. Gue mau tarik balik ke buku. Okay. Karena pertanyaan pertama Stephen tadi itu kan membandingkan antar generasi. Nah, ketika kita tarik itu ke buku kembali, banyak loh novel-novel yang berbeda di antara generasi dan penggambarannya berbeda. Gue belum baca Nyai Gowok. Tapi dari cerita Steven dan juga Yori tadi, gue udah kurang lebih dapat gambaran. Tapi kemudian muncul stensilan yang itu detail sekali ceritanya. Kemudian semakin kesini dikemas dalam bentuk roman, cerita roman. Terus kemudian tiba-tiba berubah lagi, muncul yang namanya model-model 50 Shades of Grey. Yang itu bukan hanya detail, tapi kinky, aneh gitu. Segala macam bondage lah, segala macam yang aneh-aneh. Nah, menurut lo, apakah novel-novel seperti ini, novel-novel erotis atau roman-roman erotis yang gue tadi jelasin itu mengandung unsur sex education nggak sih kepada para pembacanya? Memang kalau soal stensilan kayak Eni sih menurutku lebih ke porno ya. Tapi kalau case di 50 Shades of Grey itu tetap ada sex education-nya. Jadi sex education itu tidak berbicara tentang how to, tapi juga tentang misalnya informasi. Jadi kayak misalnya kan di luar sana nih soal BDSM kan ya, itu kan identik dengan sesuatu yang unconsent. Jadi sebuah keterpaksaan ibaratnya. Jadi kekerasan dan lain-lain. Tapi di dalam 50 Shades of Grey ternyata di situ juga ada perjanjiannya loh ketika ingin melakukan BDSM kayak gitu, dan dalam perjanjiannya itu kan pasti ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar kayak gitu, dan itu pun sebenarnya merepresentasikan yang sebenarnya. Jadi para pelaku BDSM itu nggak sembarangan melakukan cambuk-cambukan, injek-injekan kayak gitu-gitu. Nah, apa itu sebenarnya part of sex education-nya kayak gitu. Menarik. Lu punya sudut pandang seperti ini tentang 50 Shades of Grey. Ternyata bukan BDSM itu bukan apa ya, penyimpangan. Dalam ilmu yang gue pelajari ya Bang, penyimpangan seksual itu dilakukan oleh orang yang tidak konsen. Jadi ketika misalnya seorang suami BDSM melakukan kekerasan atau masokis pada istrinya yang non BDSM, istrinya itu tidak mau tapi dipaksa, itu sudah kelainan. Tapi bila dilakukan sesama dan itu atas persetujuan, nah itu kaitannya beda lagi, itu bukan kelainan kayak gitu. Oke. Jadi memang kelainan itu ketika sudah menyakiti, ibaratnya sudah merugikan diri sendiri dan juga merugikan lingkungan. Oke, berarti gitu, ya, gue memang belum baca sih 50 Shades of Grey, tapi gue udah duluan suuzon gitu. Tapi menarik. Hal-hal kayak gini memang susah diterima sih Bang. Awalnya gue pun juga gak bisa menerima, kok bisa kayak gini. Tapi begitu gue interview beberapa orang sini yang memang melakukan BDSM, ternyata ketika gue korek-korek lagi, ya memang secara historis kehidupannya pun juga sudah mengarah ke situ kayak gitu. Jadi kayak dia anak dari orang tua yang melakukan kekerasan, jadi seakan sudah belajar gitu loh, kayak gitu-gitu. Dan setiap orang itu beda-beda sebenarnya. Case-nya kok bisa kayak gini, bisa kayak gitu. Dan kasus 50 Shades of Grey ini menunjukkan bahwa consent itu penting. Iya.
And for the benefit of Opat dan yang lain yang nggak paham, kita mundur dikit Yori. Can you please explain what is BDSM? Itu bukan Bumi, Depok, Serpong gitu, bukan. Apakah itu BDSM yang digambarkan dalam cerita 50 Shades of Grey? Jadi sebenarnya BDSM itu kan intinya itu ada masokis sama sadism ya. Nah, sebenarnya itu kan kalau di ilmu psikologi itu bagian dari fetish. Jadi sesuatu hal yang di luar normal kayak gitu. Tapi sebenarnya ada batas normal juga kayak gitu. Batas normalnya apa? Jadi kayak itu tidak normal bagi orang kebanyakan, tapi normal buat mereka dalam satu kelompok kayak gitu loh. Kayak gitu. Okay. Terus kalau di 50 Shades of Grey itu memang si Grey-nya ya punya masa lalu yang memang kan kurang baik, dan itu terrepresentasi ketika dia sudah dewasa kok dilalah ketemu si Anna yang awalnya dia menolak, tapi ketika dia melihat itu dan dicobakan itu ternyata dia punya ketertarikan juga ke arah situ. Aku kira Mbak Yori ngomong ternyata enak juga gitu. Lo kan. Ini buku kipas-kipas banget gak sih? Si Nyai Gowok ini aku mundur lagi. Apa enggak atau biasa aja atau ya memang, maksudnya kan kalau di banyak novel sekarang memang adegan seks kan memang ada ya. Tapi kan ada yang ya memang udah memang sewajarnya udah gitu aja, nggak bikin kipas-kipas. Kalau buku ini emang kipas-kipas nggak sih? Kalau menurutku sih enggak sih, bahwa ini novel ini mild banget, maksudnya enggak se-ekstrim Annie Ero kayak gitu-gitu, enggak, malah justru enggak terlalu kelihatan sih porno-pornonya gitu, enggak, karena menurutku ini novel tuh novel erotis kayak gitu. Jadi kan erotis sama porno itu kan beda ya. Kalau erotis itu lebih memperlihatkan tentang estetika ketubuhan kayak gitu, lebih ke eksplorasi. Kalau yang porno kayak Annie Ero kayak gitu-gitu lebih ke eksploitasi tubuh kayak gitu. I see. Jujur gua mendapatkan ilmu baru dari Yori. Erotisisme itu berbeda dengan porno. Gila, keren banget. Jadi memang kan sebenarnya novel porno itu kan yaitu mengarahnya bagaimana cepat orgasme kayak gitu, dan identiknya bahkan jadi bahan, sorry ya nanti bisa di sensor, jadi bahan kayak gitu loh, ibaratnya kayak gitu. Itu bahasa lainnya apa sih ya? Masturbasi atau onani. Oh iya. Masturbasi. Oh, iya. Nah, kalau misalnya nih pembaca awal, misalnya remaja sudah baca kayak novel-novel erotis kayak gitu, kayak misalnya nih, ini pengalamanku pribadi ya, usia 14 tahun itu aku dikasih novel sama teman, judulnya sih nggak ada bau-bau erotisnya, judulnya tuh Perfume The Story of Murderer. Jadi itu jadi tahu ya Opat ya. Jadi itu kan sebenarnya menceritakan tentang kisah seorang anak miskin di Perancis. Tapi ternyata dalam isinya itu dia itu ada hal-hal yang lebih ke arah sensualnya kayak gitu. Tapi aku tidak melihat itu sebagai porno, bahwa justru penulis itu mengangkat bahwa tubuh seorang wanita itu memang mengagumkan, dan setiap perempuan perawan tanda kutip itu punya aroma-aroma yang berbeda kayak gitu, dan sama si anak miskin ini dijadikan parfum kayak gitu. Nah, parfum kayak gitu. Jadi aku jadi terpaparnya, oh ternyata soal seksualitas itu bukan sesuatu hal yang vulgar banget, bahkan justru aku jadi tahu, oh iya ya, setiap orang itu punya aroma tubuh yang berbeda, ibaratnya kayak gitu. Jadi kan lebih pada menghargai tubuh seseorang kayak gitu-gitu. Tapi beda lagi ketika sudah terpapar, nggak usah jauh-jauh novel deh, kayak cerita-cerita yang ada di koran lampu merah ibaratnya. Mungkin itu bacaannya Bang Rani zaman dulu ya. Mbak Yori, gitu. Bacaannya Om Rane zaman dulu lampu merah. Sekarang udah ganti jadi lampu hijau namanya.
Oh gitu ya, udah ngomel lagi. Okay. Nah jadi gitu deh, makanya kan perlu banget filosofis itu tuh perlu banget karena dasar sebenarnya. Oke. Steven, Yep. dari tadi diem aja deh. Lebih nyata tahu. Mumpung ada Yori nih, Kita diskusi aja, nggak apa-apa. Sebenarnya kalau dari sisi psikologis gitu, buat yang tidak atau belum melakukan hubungan seks itu, secara psikologis itu dia sehat atau tidak sehat sih, Mbak? Kalau pembaca sehat atau nggak sehat gitu? Iya, maksudnya sebenarnya sehat dan nggak. Diulang. Yang belum pernah melakukan hubungan seks, apakah ketika kemudian dia membaca novel-novel erotis atau malah porno, itu sebenarnya bisa dikategorikan sebagai sehat nggak sih? Atau gimana? Jadi soal sehat atau nggak sehatnya, ibaratnya itu jadi gangguan atau enggak ya ibaratnya. Yes. Itu tergantung dari kontrol diri masing-masing sih sebenarnya. Jadi kan ketika membaca itu kan nggak kayak kita nonton film, kita kan lebih imajinatif kan ibaratnya. Kayak kita baca satu Harry Potter, misalnya Harry Potter, satu orang sama orang lain kan imajinasinya beda-beda kayak gitu. Nah, begitu pula dengan ini. Jadi tergantung bagaimana seliar apa sih dan bagaimana bisa mengatur imajinasinya kayak gitu. Kadang kan mereka-mereka yang masih puber-pubernya kayak gitu kan keponya kan tinggi banget ketika secara imajinasi itu tidak terpenuhi. Kadang kalau kontrol dirinya gak kuat itu sampai penasaran untuk coba kayak gitu-gitu. Gue pribadi percaya bahwa buku itu dampaknya lebih parah dari film. Ya, serius? Ini menurut gue ya, kita boleh perdebatkan ya. Kalau menurut lu gimana, Yori? Iya, jadi kadang kan kita kalau baca novel serem kayak itu kan kadang merinding-merinding kayak gitu-gitu kan. Jadi sebenarnya yang bikin nempel itu karena semua sense kita itu aktif dalam baca buku. Beda lagi ketika kita nonton. Nonton kan karena kita hanya secara visual aja, oh ketemu setan tuh kayak gini, udah kayak Kita baca buku, tentunya pengalaman subjektif pribadi, pasti kan itu kan apalagi dikait-kaitkan kayak gitu dalam keseharian. Nah itu nempelnya di situ sebenarnya. Gua kembali ke sesuatu yang menjadi perhatiannya Yori belakangan ini, anak-anak. Gue nggak tahu ya, lu ngerti nggak bahwa banyak cerita-cerita atau novel-novel online di Wattpad misalnya, iya, itu yang segmennya itu anak-anak loh, tapi banyak yang ceritanya erotis, bahkan yang banyak yang porno. Jadi menurut lu orang tua tuh harus lebih protektif nggak sih sama bacaan-bacaan kayak gitu? Tentu ya Bang ya, karena pada zaman sekarang itu kan memang fungsi orang tua itu ibaratnya lebih krusial daripada zaman-zaman dulu untuk membentengi anak gitu loh. Kadang terlalu ngekang pun juga efeknya juga akan berbeda ketika zaman dulu dengan zaman sekarang. Maka dari itu bukan cuma anak-anak aja yang dikasih seks edukasi, orang tua pun juga bagaimana lebih ke parenting tentang mengajarkan ketika misalnya nih anak habis baca buku apa, misalnya tanya, mah vagina tuh apa sih kayak gitu. Kadang kan respon orang tua tuh, wah kamu baca dari mana, langsung dicecer kayak gitu-gitu. Nah secara nggak langsung kan anak jadi nggak aman kan, nggak nyaman juga, kayak merasa terintimidasi juga. Padahal si anak itu dengan polosnya tuh bertanya, vagina tuh apa mah kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu sih sebenarnya yang sebenarnya orang tua tuh juga perlu pahami bahwa ketika anak sudah membuka ruang berbicara ke hal-hal itu jangan langsung diintimidasi kayak gitu. Karena kalau dari orang tua tidak terfasilitasi, otomatis kan dia akan ke peer-nya, ke teman sesamanya. Betul. Oke. Interesting. Yori. Ya. Kita harus bilang terima kasih dulu nih sama Yori. Thank you banget. Ya, saya juga terima kasih juga sudah ngobrol sharing-sharing. Terima kasih. Dan nanti kalau lu ada rujukan-rujukan buku yang sesuai dengan profesi lo dan menurut lo menarik untuk dibaca oleh pendengar yang lain, ayo dong kirim dong ke Kepo Buku. Tetap iklan. Nanti voice note ya. Nah, itu nanti dia. kirim voice note. Gitu. Siap.
Dan Steven kalau mau konsultasi boleh lo langsung ke Yori, silahkan. Iya. Boleh. Tuh, Yori udah nawarin ya. Lewat SoundCloud gitu. Kok lewat SoundCloud? Ya nggak usah lah, lewat WA aja bisa kok. Oh, gitu. Tuh. Mbak, aku boleh nggak? Mbak, Opat minta. Berarti kayak nggak percaya gitu gue nanya. Sex education is something important dan kalian adik-adik harus banyak belajar dari Yori. Jangan dari Om Rane yang sudah sudah terkontaminasi. Bahkan kadang-kadang gue suka, ya jujur gue bilang ketika Yori ceritanya Gowok, gue langsung pikiran gue, wah ini dia nih bacaan gue nih. Padahal kan zaman dulu kita itu punya naskah Ila Galigo yang juga ada unsur seksualnya, sex educationnya. Serat Centini, men, itu dahsyat banget. Itu udah diterjemahin ke bahasa Indonesia kan ya? Iya, udah. Panjang ceritanya, tapi kita nggak mau ngambil banyak waktunya Yori karena udah kebanyakan. So, thank you banget Yori. Thank you Mbak Yori. Ya, Terima kasih. sama-sama. Terima kasih. Barane, Opat, Steven. Ya, sehat selalu. Ya, sama-sama. Thank you banget Yori. Jangan lupa seperti yang gue bilang tadi, main ke podcast Yori, cari aja keywordnya Celoteh Yori. Udah ada di Spotify juga, Apple Podcast, Google Podcast, dan lain sebagainya. Nah, sebelum ditutup, gue masih penasaran, pengen tahu kesan adik-adik gue, para host kepo buku lainnya yang manis dan imut-imut itu soal obrolan dengan Yori tadi. Kita dengerin. Steven, Yup. Setelah dengerin obrolan dengan Yori tadi, gue minta komentar lu dong. Yang pertama tuh aku kayak langsung kepikiran semua buku-buku yang bersifat terlarang itu baiknya kalau ada anak tuh harap dijauhkan ataupun dipeti eskan gitu. Setelah dengar bahwa buku tuh lebih punya dampak yang jauh dari media-media yang lain gitu untuk perkembangan si anak. Tapi menariknya gini loh. Lu percaya nggak sih, lu dan Opat sebagai seorang pembaca buku, percaya nggak sih bahwa ternyata apa yang dibilang Yori tadi, bahwa ketika lu membaca buku, indera lu bermain semua ketimbang lu nonton film? Percaya. Cuma di buku-buku tertentu mungkin bisa saja ada 5 indera itu kita ini, tapi di novel-novel pada umumnya ya mungkin 1 atau 2 seperti itu. Kalau Mbak Opat gimana, Mbak Opat? Kalau aku sih, karena aku kan tipenya baca fiksi ya, jadinya banyak imajinasinya. Jadi kalau aku benar-benar, kalau aku lagi baca fiksi, aku merasakan bahwa setidaknya, kalaupun bukan aku yang menjadi tokohnya, tapi aku ada di situ. Jadi benar-benar kayak melihat langsung gitu. Jadi kan tetap aja kalau lagi baca buku suka ketakutan sendiri, terus suka gemes-gemes sendiri, suka senyum-senyum sendiri gitu. Jadi kalau aku memang untuk imajinasi ya inderanya lebih banyak kepake. Kalau si nonton kan gimana ya, kepake cuma imajinasinya mungkin sampai situ aja gitu. Termasuk imajinasi kipas-kipasnya tadi ya. Mungkin kalau film yang misalnya kalau ada film ada adegan seks gitu kan, oh seperti ini ya, seperti kayak gitu kan, oke, dia kayak gini nih gitu. Tapi kalau misalnya baca kayak lebih mikir gimana ya, lebih panjang gitu mikirnya gitu. Walaupun kadang capek juga sih, karena kan agak tidak cocok dengan style aku ya, walaupun aku membaca sedikit gitu, jadi kayak yang aduh capek banget gitu. Padahal kalau ditonton misalnya mungkin biasa aja gitu. Oke. Tapi gini Bang, kalau diceritain soal novel kipas-kipas nih Bang, kalau menurut pandangan aku, kenapa dulu tuh banyak buku-buku seperti ini yang dikatakan laku ya Bang ya, bestseller gitu kan? Apakah dulu karena hiburannya kita tuh terlalu sedikit, makanya orang-orang tuh pada mencari hiburannya lewat entertainnya, lewat buku bacaan, lewat novel-novel yang mungkin ketika dijual juga harus pakai kode rahasia untuk kita dapetin. Gimana tuh Bang? Gimana menurut? Atau apakah itu masih sampai sekarang gitu Mbak Opat? Orang mencari harta karun ini di Blok M gitu.
gue pikir udah enggak sih ya. Sekarang akses informasi itu udah lebih gampang. Jadi di satu sisi mungkin kalau boleh gue bilang harus mensyukuri, kalau boleh ya, bahwa ada blessing juga bahwa orang tidak tertarik pada buku gitu loh. Kalau konteksnya adalah buku kipas-kipas tadi gitu. Buku porno maksudnya. Buku porno. Oke. Yang menarik dari Yori tadi karena dia bisa menjelaskan antara erotis dengan porno gitu ya. Itu menarik banget. Tapi mengenai akses ke buku ini benar seperti yang gue tanyain ke Yori tadi. Keprihatinan gue lebih kepada anak-anak. Kalau orang dewasa kayak lo Pat atau lo Pan bodo amat udah gede gitu loh. Mungkin bikin gerah imajinasi lu jadi berkembang liar nggak masalah karena lu udah bisa menguasai diri lu sendiri. Tapi anak-anak lu bayangin, lu pernah denger nggak sih kalau di Wattpad itu banyak cerita erotis dan porno, dan Wattpad itu segmennya banyak anak-anak loh. Banyak. Betul. Apalagi dengan banyaknya fanfiction gitu kan ya. Dulu kan cerita aku juga ikut-ikutan fanfiction gitu kan, nulis fanfiction gitu. Tapi aku berusaha untuk tidak ceritanya ya membawa pengaruh negatif atau pengaruh porno kepada pembaca. Tapi karena kayak teman-temanku juga banyak yang mengikuti banyak fanfiction lain, mereka tuh kayak yang sering mendapati cerita-ceritanya terlalu liar, dan setelah kayak dilihat-lihat tuh penulisnya tuh masih yang kayak ABG gitu. Jadi emang agak memprihatinkan sih kalau aku ya, karena belum saatnya, belum lah gitu untuk menuliskan hal-hal semacam itu di usia itu. Dan buat teman-teman yang mendengarkan, banyak juga mungkin yang orang tua, ya lu harus tahu bahwa ada aplikasi itu. Jadi yang Wattpad yang kita bilang tadi itu adalah aplikasi di ponsel yang isinya kumpulan-kumpulan novel, cerpen, cerita, fanfiction tadi yang seperti Opat bilang. Dan tolong cek HP anak-anaknya. Kalau di HP-nya Opat sama Steven masa bodoh. Iya, ini platform cerita gitu. Semua orang boleh nimbrung, nulis, berbagi cerita. Dan yang mengkhawatirkan karena di situ orang bisa berkomunikasi. Iya. Iya nggak sih? Karena dia formatnya kan semacam media sosial kan, jadi dia bisa berkomunikasi dengan sesama pembaca, dengan penulisnya mungkin. Iya nggak? Gitu nggak sih, Van? Betul. Bisa ngirim pesan sama komentar. Oke. So banyak belajar, asik. Dan ngomong-ngomong Wattpad, gue tuh kan penasaran, akhirnya gue download dong di handphone gue gitu. Terus ada beberapa yang gue baca-baca ceritanya di kereta. Terus orang di sebelah gue ngikik dong. Karena handphone gue tuh handphone layar gede, handphone orang tua. Jadi ketika gue lagi baca, ternyata di kereta yang penuh sebelah gue itu dia ngelirik terus dia ketawa, nutup mulut sambil ngelihat ke temennya. Oh berarti memang udah besar ya jangkauannya Wattpad ini. Bahkan di Thailand aja ada anak-anak yang ngerti gitu. Ngeri, Bo. Karena gue percaya banget loh sama kata Yori tadi, dampak membaca itu lebih bahaya daripada nonton film ketika bacaan itu bukan bacaan yang tepat. Betul. Yep. Okay. Jadi pesan kepo buku, baca bacaan yang sesuai umur Anda gitu ya. Alhamdulillah kelar juga 2 episode bersambung ini. Yang belum dengerin episode pertama, sok atuh cari di Kepo Buku. Kata kuncinya Kepo Buku, cari di Spotify, Apple Podcast, Anchor, Google Podcast, SoundCloud, Breaker, Stitcher, YouTube, dan lain-lain. Termasuk juga ada di Dengar Radio, sebuah aplikasi podcast buatan anak negeri yang lo bisa download di Play Store dengan kata kunci Dengar Radio. Kita juga masih nunggu partisipasi lo buat ikutan ngirim rekaman review bukunya lewat Gmail di suarane@gmail.com. Rekam aja terus attach di email ke suarane@gmail.com, atau lewat voice note di WhatsApp
ke 087878505012, gampang 087878505012, atau kalau lupa ketik aja di browser HP lo bit.ly/ikut kepo buku, jadi satu huruf kecil semua, bit.ly/ikut kepo buku. Info lengkapnya ada di suarane.org. Nah, pekan depan kita punya bahasan lain dan juga mungkin tamu lain, tapi pastinya masih ngobrolin soal buku dan buku. Terus yang penasaran gimana dengan tantangan baca buku kita, tantangan yang diberikan kepada Steven, Opat, gue, dan juga Toto. Ntar kita juga update infonya di podcast kita dan juga di suarane.org atau di Instagram kita di Suarane Podcast jadi satu. Suarane Podcast jadi satu. Akhirnya Rane Hafid di Bangkok, Opat di Jakarta, Steven di Ambon, dan Toto di Singapura pamit. Teruslah membaca, teruslah sharing soal bacaan-bacaan lo itu ke orang lain supaya bisa bermanfaat dan tidak berhenti cuma di lo doang. Dan kalau lo termasuk orang yang mungkin merasa gua gak suka baca bos, mengutip kata Tante J.K. Rowling, if you don't like to read, you haven't found the right book. Belum ketemu aja buku yang pas. Gitu Mbok. Jadi bukan cuma jodoh aja yang harus cocok, buku juga harus cocok. Makanya dengerin Kepo Buku, siapa tahu ketemu jodoh, siapa tahu ketemu buku yang pas gitu. Udah, pamit. Assalamualaikum.